Burung ini tetap saya full krodong saja tanpa rawatan. Kemudian untuk extra foodingnya saya. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan dari video tanggal 10 kemarin hari Selasa. Bahwa di situ saya barusan men-take over ya burung murai batu yang sebelumnya itu memiliki permasalahan ketika digantangkan itu dianya kalau nggak mau kerja dia ngelowonya ngunci. Jadi dari awal penilaian sampai akhir penilaian ngelowo sambil ngejar ya, nggak bunyi, dia cuman diem ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum menyimak video sebelumnya bisa disimak dahulu karena pembahasan ini akan berlanjut nantinya biar teman-teman itu paham masalahnya dahulu untuk burung ini ya. Jadi burung tersebut saya take over setelah 5 hari kok tetap gacor dengan rawatan ya. Saya full krodong, enggak saya rawat, nggak ada jemur, nggak ada embun, nggak ada mandi, nggak ada sauna, nggak ada pengembaran. Dengan tujuan apa ya? Kita ingin mengenal karakter dia. Gimana sih dirawat dengan seperti itu? Ya, dengan nol rawatan, rawatan dasar. Ya, kalau kita langsung memberikan rawatan penjemuran, pemandian, sauna ataupun pengumbaran, pengembunan, nah itu harus punya alasan kenapa sih dirawat seperti itu. Makanya saya rawat dasar dahulu tanpa rawatan. Tetapi saya coba untuk harian itu di jangkriknya pagi 5 kemudian sore 5. Nah ini tetap gacor gitu ya. Nah kemudian setelah ya saya rawat seperti itu 5 hari kemudian ya itu saya coba track. Jadi saya coba track dengan burung murai batu. Di situ ada beberapa. Rumah saya dengan tempat track tersebut itu agak lumayan jauh ya. Ini saya punya tujuan. Sebenarnya ada tetangga saya juga ada yang punya murai tapi dekat. Kemudian di rumah saya juga ada, tapi ya itu nanti beda dengan praktek pas kita lomba. Nah itu saya lakukan. Kenapa tracknya di tempat yang jauh itu ada alasannya. Kemudian di situ di tempat track itu teman saya itu kios burung, di situ juga rame. Nah kemarin saya sudah bilang saya akan memberikan contoh video ketika di track ya. Jadi untuk pengkondisian burung ini saya itu cuman jauhkan dari toko burung tersebut. Intinya biar suhu tubuhnya nggak naik. Dan kondisinya untuk burung ini ternyata diem teman-teman ya, diem. Ketika dijauhkan itu diem dianya. Jauhkan dari suara burung di toko tersebut gitu ya, diem. Kemudian setelah setengah jam saya mendekat di toko burung tersebut itu dianya mulai on di dalam krodong itu ya, nembak-nembak, ngeluarin irama lagu. Intinya dia ngotot, tapi untuk kondisi ngelowonya belum tahu. Kemudian setelah saya dekatkan, dia on, saya naikkan, saya track dengan beberapa burung. Kemudian saya beri jarak ya. Beri jarak itu yang hampir sama dengan di gantangan, yaitu 1,25 meter. Itu kan hampir sama ya teman-teman ya. Itu pengaruh ya, karena kalau terlalu dekat ya sama aja
nanti kita itu ingin mengadu fisik seperti itu. Jadi kemungkinan besar burung yang di track atau digantangkan itu terlalu dekat, ya nanti kebanyakan akan mengejar, pengennya menghantam, enggak mau beradu suara itu ya. Kemudian kira-kira seperti ini teman-teman videonya. Nah ya, nah dari situ teman-teman bisa cek ya. Oke ya teman-teman ya, itu sekedar gambaran saja. Kemudian saya jelaskan itu fakta lapangan seperti apa. Burung ini mau kerja langsung on dianya ya. Di situ ada tembakan, irama lagunya panjang-panjang dianya, tapi ada gelondongnya juga. Kemudian di sela-sela itu dianya ngelowo, ngejar, kemudian turun, naik lagi, ngelowo, kemudian kerja lagi. Nah di situ berarti sudah ada perubahan teman-teman. Yang tadinya dia kalau digantangkan dia ngunci ngelowonya, nah di situ sudah ada perubahan sedikit ya, walaupun sedikit ya, tapi kan ya lumayan, nggak ngunci lagi. Nah kemudian saya simpulkan untuk permasalahannya ya. Di situ kan kita harus cari masalahnya dulu, bukan cari solusinya dulu gitu ya. Kalau kita nanti sudah tahu masalahnya, otomatis ya kita akan tahu solusinya gitu ya, karena kita bermain nalar logika. Oke ya. Nah kita review lagi dengan rawatan saya selama 5 hari. Di situ full kerodong. Kemudian untuk jangkrik ya nggak begitu rendah, nggak begitu tinggi. Di situ saya kasih pagi 5, sore 5, kemudian tanpa embun, tanpa mandi, tanpa jemur. Dan di situ ada perubahan ya. Perubahannya dia nggak ngunci lagi untuk lowonya, tapi ya kalau dengan kondisi seperti ini ketika digantangan pasti dis ya, karena dia ngelowo, karena dia turun. Pokoknya ini orang nyebutnya itu terlalu tinggi, dia itu ketinggian seperti ya, ketinggian settingan seperti itu. Mungkin kebanyakan rata-rata orang nyebutnya seperti itu, terlalu kenceng gitu ya. Nah oke ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, untuk rawatan sebelumnya di pemilik sebelumnya saya pernah tanya itu dengan pemberian jangkriknya itu 10 pagi 10 sore. Kemudian ada penambahan kroto, kayaknya banyak karena dia juga krotonya banyak, dia tukang kroto gitu ya. Otomatis juga sering diberikan kroto gitu ya. Nah dengan dua rawatan seperti ini, yang tadinya di pembeli pertama itu diberikan jangkriknya pagi 10 pagi 10 sore, kemudian di saya itu saya pangkas menjadi 5. Di situ sudah ada perubahan. Nah kemudian nanti mau mengarah kemana teman-teman ya, rawatan saya gitu ya. Nah ini saya ambil dulu untuk 0 dulu. Dalam arti burung ini tetap saya full kerodong saja tanpa rawatan. Kemudian untuk extra foodingnya saya tidak beri sama sekali ya. Nah bagaimana hasilnya nanti saya akan review di video selanjutnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisalah tetap stay di channel ini gitu ya.